Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, peserta Latsar CPNS BPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26, Kelompok 1 NDH 06 tahun 2021. Pada podcast kali ini, saya berkesempatan memaparkan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk menjadi ASN yang unggul, profesional, dan berintegritas. Apa saja sih nilai-nilai karakter itu? Nilai-nilai karakter itu bisa kita sebut dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka ini hendaknya tidak hanya sebatas untuk kita ketahui saja, tapi kita juga harus bisa mengamalkannya pada saat bekerja maupun pada saat beraktivitas sehari-hari. Lalu, bagaimana sih bentuk implementasinya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Kadang kan sering tertukar tuh antara akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, jadi akuntabilitas itu adalah kewajiban individu dalam mempertanggungjawabkan kinerja atau target yang harus dicapai. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tanggung jawab, sedangkan responsibilitas itu adalah sikap bertanggung jawab itu sendiri. Nah, jadi bagaimana implementasi akuntabilitas di tempat kerja? Tentunya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita awali dengan kehadiran di tempat kerja. Jadi bentuk implementasinya adalah setiap hari kita harus datang tepat waktu dan tidak lupa melakukan presensi kehadiran, baik itu secara online, dengan tanda tangan, maupun sidik jari atau wajah sebagai wujud pertanggungjawaban akan peraturan yang ada. Kemudian, kita juga tidak pulang sebelum waktunya, kita pulang pada saat jam kerja berakhir. Yang kedua, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan yang diwujudkan dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Bentuk implementasinya misalnya dengan mencintai dan menggunakan produk lokal, menggunakan batik, menggunakan sisirangan, membeli produk-produk daerah yang dapat menjaga kearifan lokal kita. Selain itu, dapat kita peroleh juga dari kegiatan upacara. Misalnya saja, menjadi petugas upacara. Dari sana, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Yang ketiga, yaitu etika publik. Etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, atau keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Bentuk implementasinya di tempat kerja misalnya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, sopan, dan santun. Contoh lain misalnya ketika kita berpapasan dengan rekan kerja, kita bisa memberikan salam, senyum, dan sapa kepada mereka. Nah, selain itu, implementasi etika publik juga dapat kita peroleh dari kegiatan-kegiatan rapat. Nah, dari sana kita dapat belajar mengeluarkan pendapat tanpa mendiskreditkan pendapat orang lain. Kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah standar penjaminan mutu pada setiap organisasi, lebih ke arah perbaikan terhadap peningkatan kualitas kinerja maupun juga kualitas pelayanan organisasi itu sendiri. Bentuk implementasinya di tempat kerja misalnya dengan memberikan gagasan yang kreatif, selalu berinovasi, menerapkan sikap efektif dan efisien. Nah, contoh implementasi lainnya misalnya juga dengan melakukan kegiatan studi banding ke instansi lain. Dari sana kita dapat membandingkan instansi kita dengan instansi lain tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan instansi kita sendiri. Yang kelima yaitu nilai anti korupsi. Anti korupsi adalah nilai-nilai yang dapat mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan korupsi. Implementasinya di tempat kerja misalnya dengan tidak menerima suap atau hadiah dalam bentuk apapun. Contoh lain misalnya dari membuat laporan penggunaan anggaran, misalnya saja laporan BOS yang telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut juga membiasakan kita untuk bersikap jujur dalam menggunakan anggaran.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkannya dalam lingkungan kerja kita maupun kehidupan kita sehari-hari. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.